Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan melanjutkan materi matematika, yaitu bab 3 tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, memahami ciri dan sifat bangun ruang. Yang ketiga, menentukan luas permukaan bangun ruang. Yang keempat, menentukan volume bangun ruang. Dan yang terakhir adalah menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Silakan kalian simak penjelasan Bu Ica berikut ini. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur bangun ruang, coba apakah kalian tahu apa aja sih bangun ruang itu? Ya, yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Silakan kalian lihat pada slide unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang itu ada yang namanya sisi. Sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Nah, lihat pada gambar sebelah kanan nomor 1 sisi. Nah, itu sisi yang berwarna merah, yang ditunjuk panah warna merah. Itu jadi namanya sisi. Ya, yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Lihat pada gambar yang kanan nomor 2 rusuk, lihat panahnya. Jadi rusuk itu garis-garisnya ya, itu namanya rusuk. Nah, yang ketiga adalah titik sudut, yaitu titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Lihat juga sebelah kanan nomor 3. Titik sudut. Jadi titik sudut itu biasanya ada di setiap pojok-pojok ya, di ujung-ujung bangun ruang. Itu namanya titik sudut. Selanjutnya yang keempat adalah diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dan tidak terletak satu sisi pada bangun ruang tersebut. Bisa kalian lihat pada gambar diagonal ruang nomor 4. Nomor 4 diagonal ruang itu yang garis-garis putus berwarna hijau. Ya, garis putus-putus yang warna hijau yang membelah bangun ruang. Itu namanya diagonal ruang. Ya, yang kelima adalah diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Bisa dilihat gambar yang kanan nomor 5 diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu pada gambar yang bawahnya. Nah, yang bukan yang berwarna coklat, tapi garis yang miring yang ada di bidang sisinya ya. Itu namanya diagonal sisi. Yang terakhir adalah bidang diagonal, yaitu suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan sejajar serta terletak pada sisi yang berbeda. Nah, nomor 6 ini, bidang diagonal ini itu gambar yang bawah yang diwarnai warna coklat. Nah, itu namanya bidang diagonal. Ya, jadi bedakan antara diagonal sisi sama bidang diagonal. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur dari bangun ruang, sekarang kita akan belajar tentang sifat dan ciri-ciri dari masing-masing bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yang kedua adalah balok. Nah, bisa dilihat pada gambar yang atas itu gambar Rubik, yang bawah adalah gambar akuarium. Nah, Rubik ini merupakan contoh benda yang berbentuk kubus, sedangkan akuarium adalah contoh benda yang berbentuk balok. Kubus dan balok ini bentuknya hampir sama ya. Yang membedakan itu ukurannya. Kalau kubus ukurannya itu sama semuanya, setiap rusuknya itu panjang rusuknya sama. Tapi kalau balok tidak. Ciri-ciri dari kubus dan balok. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk
persegi yang kongruen satu sama lain. Artinya kongruen itu sama atau sebangun ya. Kubus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia memiliki 6 sisi persegi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Nah, bisa kalian hitung. Nah, yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Sedangkan kalau balok, sama bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi, tapi dia berbentuk persegi panjang. Nah, balok ini memiliki ciri-ciri hampir sama seperti kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi, tapi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Dan yang terakhir adalah memiliki 8 titik sudut. Bisa kalian lihat pada gambar yang di bawahnya. Sekarang jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kita dapat membuat jaring-jaring kubus dengan cara yang sama seperti kita membuat jaring-jaring balok. Karena kubus dan balok itu memang hampir sama ya. Yang membedakan tadi Ibu bilang hanya ukurannya saja. Bisa dilihat ya, itu yang di sebelah kanan jaring-jaring kubus, sebelah kiri jaring-jaring balok. Itu salah satu contoh jaring-jaring kubus dan balok. Selanjutnya, bangun ruang yang ketiga yaitu prisma segitiga. Ya, kira-kira apa ya benda yang berbentuk prisma segitiga? Ya, bisa kalian lihat pada gambar, contohnya yaitu tenda dan kardus Toblerone yang merupakan contoh benda yang berbentuk prisma segitiga. Apa sih prisma? Ada yang sudah tahu? Ya, prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah segitiga yang sejajar serta 3 daerah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Jadi alas dan tutup prisma itu berbentuk segitiga, sedangkan yang sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri dari prisma yang pertama memiliki 9 rusuk. Yang kedua memiliki 5 buah sisi dan 6 titik sudut. Bisa kalian lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Ya, jadi sisi atasnya atau tutupnya itu berbentuk segitiga, sisi alas atau sisi bawah itu sama, bentuknya juga segitiga, dan sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Nah, jaring-jaring prisma segitiga. Nah, sebelumnya prisma segitiga ini dibedakan menjadi 4 jenis. Dia tergantung bagaimana bentuk alas segitiganya. Yang pertama ada prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Yang kedua alas segitiga sama kaki. Yang ketiga adalah dengan alas segitiga sama sisi. Dan yang keempat adalah dengan alas segitiga sembarang. Bisa kalian lihat ya pada gambar yang di bawahnya tuh, bahwa prisma itu kan betul terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 buah persegi. Oke, materi kali ini kita baru membahas 3 ciri dan sifat dari bangun ruang ya. Tadi kita belajar kubus, balok, dan prisma segitiga. Masih ada 4 bangun ruang lagi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.